Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Belah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ulang kaji kita. Pagi kini kita lanjutkan ayat 59 sampai beberapa ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Shadaqallahul azim. Di ayat 59 Allah berfirman, diawali dengan kalimat qul. Katakanlah wahai ahli kitab. Ada perintah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlil kitab, hal tangkimuna minna, hal apakah yang membuat kamu tidak suka terhadap kami? Karena disebabkan kami beriman dengan Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kami dan beriman kepada yang diturunkan sebelum kami kepada para nabi. Itulah pertanyaan Nabi Muhammad kepada para ahli kitab. Jadi awak mengaji juga, awak mengaji sejarah, diminta lo awak mempelajari parangai-parangai para ahli kitab. Dan ahli kitab ko orang yang agama mereka menerima kitab sebelumnya. Nabi mereka menerima kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani mereka juga mempunyai kitab suci. Mereka disebutkan dengan ahli kitab. Jadi awak tahu je tu, harus tahu lo awak nama nan ahli kitab tu. Dan ahli kitab itu mereka nan juga mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada nabi mereka sebelumnya. Jadi wawasan awak diberikan Allah di dalam Al-Quran tentang sejarah, tentang perilaku umat manusia sebelumnya. Ayo ulama Rabbaniyun islah dan ahbare. Rabbaniyun tu berarti mereka
tokoh-tokoh pemuka masyarakatnya yang mereka juga mempelajari kitab suci. Dan ahbar itu pendeta-pendeta mereka, yaitu ahli agama. Nah, disampaikan kalau mereka membaca kitab suci mereka, kalau lagi membaca kitab yang diturunkan Allah kepada mereka, tidak ada wajar mereka menyalahkan Nabi Muhammad. Karena kehadiran Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, keterangan itu sudah ada di dalam kitab suci mereka. Nah, sementara mereka berpilih-pilih deh. Rasul ko berpilih-pilih. Kalau orang Yahudinya nak ketuju dia Nabi Isa, nak diterima Nabi Isa. Padahal Nabi Isa juga Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dan ini tidak mempercayai tentang Injil. Kalau orang Nasrani ko kan lah kudian lo datang itu. Ini bukan agama Nasrani ko penyebutan dari kelompok mereka sebagai pengikut dari Nabi Isa, karena mereka penolong dari Nabi Isa disebut namanya Nasara atau Nasrani. Dan mereka juga menerima kitab suci, kitab Injil. Nyo nak ketuju lo dari Nabi Isa kan? Nyo nak ketuju lo dari kelompok Yahudi dah. Berdebat-debatlah tu membantah-bantah lo. Nah, ternyata Yahudi dan Nasrani nyo nak mengakui lo Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu keterangan kerasulan beliau, diutusnya beliau, itulah ada di dalam kitab suci mereka. Dibaca oleh para ahli kitabnya, ada nya pelajari. Nah, lalu disampaikan oleh Allah, wahai Muhammad, katakanlah, sampaikan kepada mereka, wahai para ahli kitab, kamu nalai mengaji, kamu nalai baraja, ada banyak keterangan, informasi, kaji yang ada dalam kitab suci itu. Hal tangkimuna minna, mengapa kamu mengingkari kami, kata Nabi Muhammad. Kenapa kamu menilai salah terhadap kami? Apa yang membuat kamu nilai salah? Gara-gara kami beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada kami. Jadi Allah menurunkan Al-Quran. Dan gara-gara kami beriman kepada Al-Quran, kamu menilai kami salah. Padahal Allah adalah Tuhan yang juga mengutus Nabi Musa, Tuhan yang juga mengutus Nabi Isa, yang juga menurunkan kitab Taurat dan Injil. Lah, kenapa kamu mengingkari kerasulan Nabi Muhammad? Kenapa kamu menolak Nabi Muhammad? Bahkan kamu menebarkan informasi bahwa Nabi Muhammad salah. Telisik punya telisik, digali-gali, ternyata ketidaksukaannya kepada Nabi Muhammad di dalam sejarah kan disebutkan. Dek karena Nabi Muhammad itu tidak berasal dari kaum mereka, tidak berasal dari suku mereka, tidak berasal dari kelompok mereka. Maka mereka nak suka. Nyo tahu informasi itu bahwa akan diutus seorang rasul di akhir zaman, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad diutus dari kalangan suku Quraisy, tidak ada ranji-ranji ke Bani Israel dah. Ranji hanyalah melalui jalur Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim melalui istrinya Siti Hajar. Sementara rasul-rasul dari keturunan Bani Israel, mulai dari Ishak, anak juga Nabi Ibrahim, anak dari istrinya bernama Sarah. Lalu kemudian Ishak punya anak Yakub. Yakub kolah yang disebut dengan Israel. Anak-anaknya, itu nandu balik itu disebut dengan Bani Israel. Anak-anak cucu itulah disebut dengan Bani Israel. Ada namanya Levi.
Nyo punya anak ado jalure Imron. Punya anak lo bernama Musa dan Harun. Yahuda punya anak lo jalur-jalurnya tu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sampai lo tarwi-tarwi. Nabi Zakaria, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai ke Nabi Isa. Itu jalur-jalur mereka. Jadi ternyata kalau mempelajari kebencian orang tu, ternyata adojo karena tidak berasal dari suku mereka, tidak berasal dari kampungnya. Tu banyak memilih pemimpin tu nak ketujuh dah, nak ke orang kampung nak suku nak dari kelompok itunya tu. Jadi sajak dululah do sukuisme, kelompoisme, kampungisme. Lado tu. Jadi makanya ada sebagai informasi kawa. Bang kau pelajari, ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 59 memang kemudian memberikan keterangan. Para ahli kitab itu ditanya dari Nabi Muhammad, diminta konfirmasi. Hei ahli kitab, kamu kan mengaji. Ada tak tulis di dalam kitab. Kalau diuji keterangannya, diuji kebenarannya, mereka nak bisa maila. Amangko ditanyuan. Ba'amangko kamu tidak suka kepada kami. Ba'amangko kamu mengingkari kebenaran yang kami sampaikan. Justru kamu menyalahkan. Justru kamu menilai kami salah. Atau gara-gara kami beriman kepada Allah. Kemudian berimanlah kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada kami. Diturunkan oleh Allah Ta'ala kitab suci Al-Quran. Hanya mau nandainya je. Sementara praktek di lapangan, fakta di lapangan, kitab sucinya tu lah bau-bau lah batuka-tuka. Mengko awak sebagai umat Islam sampai saat kini merasa bangga dan bersyukur awak sampai saat kini Al-Quran ko terjaga kesuciannya, terjaga kemurniannya. Jadi otentisitas nama kecil orang kini, otentik masih anan ditarimo sejak dulu sampai kini, ndak ada bau-bau, ndak ada batuka-tuka, indak bertambah, indak berkurang. Sagari je bari je nak bertukar, satitik je nak berubah. Takah itulah kemuliaan Al-Quran. Karena memang disabui oleh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Maka sampai saat ini Al-Quran ko ndak ada berbeda-beda jo berdasarkan kampung ada. Di Makkah, ni miskan di Makkah ini gua. Ada ngal Al-Quran takah ma bacaan Quran takah dulu sampai wa Indonesia. Di Jepang bana, di Amerika bana, di Cina bana nan Islam itu Al-Quran samo, Al-Fatihah samo. Nak do bobah, nak do batuka. Cuma irama-irama, bekau nak berbeda-beda. Ada irama. Lalu kemudian keistimewaannya dengan ndak adonyo bobah Al-Quran ko, bisa Al-Quran ko dibuat musabaqah, bisa dibacuan de orang negara-negara lain, bisa dinilai sama standarnya. Jadi nak do beda-beda. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, lah bau-bau. Kalau orang Indonesia, itulah bahasa Indonesia loh. Kalau orang Amerika, bahasa Amerika loh. Orang Inggris lah bahasa Inggris loh. Itu membuat awak yakin agama Islam dan kitab suci yang Allah turunkan kepada umat itu diuji kebenaran, masih teruji kebenaran. Jadi dikatakan juga, dan kami
kata Nabi Muhammad, juga tetap beriman dengan apa yang telah diturunkan dari sebelum kami. Yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kami tetap beriman. Lah, kok kamu benci, kok kamu mengingkari? Itulah. Wa anna aksarakum fasikun. Dan sesungguhnya kebanyakan kamu adalah orang-orang yang fasik. Berarti fasik kamu tu, kamu lagi tahu kebenaran itu, kamu lagi membaca kebenaran itu, dan kebenaran itu ada di kami, tapi kamu tidak mempercayai kami, kamu yang tidak mengakui, itu nama kamu fasik. Artinya, jadi mereka kau tahu kebenaran Islam, tahu kebenaran ajaran yang dibawa dari Nabi Muhammad, tahu kebenaran kerasulan Nabi Muhammad, tapi nyo ndak mau mengakui. Itu nama orang fasik. Masuk orang Islam lo nyo le tahu nyo agama Islam je nyo. Le tahu dia perintah solat ko wajib. Tapi nak dikarajuannya tu namanya fasik. Awak puas suai lah dewaknya je. Bisa mayang indak dewak doh je. Tu fasik namanya tu. Nyo tahu dia sembahyang ko wajib. Tapi nak dikarajuannya doh. Siapa kira orang Islam, nama agama Islam, nak tadanga ada pengajian tentang kewajiban solat, nak dua tu. Kemudian kewajiban puasa, latakah tu berceramah orang setiap musaji di sekolah, di sampaian tu, anda di karajuan itu namanya adalah orang yang fasik. Jadi artinya adalah mereka itu ternyata tidak menerima Nabi Muhammad, tidak menerima ajaran Islam, ternyata hanya karena keegoan. Karena keegoan mereka. Maka tidak terima kebenaran. Maka para lulu menjadi pelajaran dewa. Pertama untuk diri awak, kemudian mempelajari lo perilaku orang lain. Ado alasannya orang kalau tidak menerima pendapat awak bisa dipahami, bisa saja pendapat awak tu tidak menguntungkan untuk inyo. Maka ditolak pendapat awak. Tu ikutilah tu gila awaknya. Rapi awak bermusyawarah awak, inyo ingin managaan adinyo. Karena nanyo sampai tu muntung tu inyo. Itu nanyo pertahankan. Disampaikan awak pendapat awak. Ternyata pendapat awak kau sebenarnya betul kalau benar kau. Tapi tidak muntungan kayaknya dah mau marasu mau gian kayaknya ditolak. Dibantahlah, kemudian nyobuat lo cerita-cerita dan lain-lain. Sebenarnya akalan-akalannya saja. Adonan seperti itu. Takatulah awak preso-preso diri awak. Apakah awak menolak pendapat orang tu? Bahwa pendapat orang tu sebenarnya benar. Pendapat orang tu betul. Ternyata dia gara-gara tidak menguntungkan kawak doh, amangko betulak pendapat itu. Amangko disebut dari orang tu awak. Ternyata bukan masalah beda pendapat, tetapi karena berbeda pendapatan. Jadi bukan gara-gara pendapat nambah beda. Dek karena mau gian ke pendapatannya, mengko ditolak itu. Jadi mengko bisa dipandang, bisa dinilai, bisa dicaliak tentang itu. Jadi ada orang dan egonya memasakkan kehendak, memaksakan pendapat nande inyo tu je nambah tua, nande inyo je nambah nande orang ko anak batu de sialah salah je nande orang ada. Itu nang kalama ande inyo je nama itu. Itu nan egois tu. Jadi makanya ikut pelajaran awak di preso-preso diri awak. Kalau di dalam diri awak yang masih banyak tu adalah egois, memaksakan diri sendiri, marah sobat tua dewa, marah sobanana dewa, nanti orang ko nak do badangan, salah je nanti orang. Padahal awak tahu tu. Dan sampai orang tu benar, berarti awak berada dalam ruh tamyiz nama itu dalam kaji tarikat. Berarti syaitan je yang menguasai diri awak, iblis je yang bisik-bisikan.
kece bilih hamuah tuan dia na tu ce. Kalah lawak dia ce. Nuai terus ce, pasuan terus ce. Pokoknya dia wak ko ne yo ne na orang tu indak ne do ce. Itu padahal orang kampung awak menyebut jalan-jalan ke para orang supaya dapat cuba dak masak. Kau bukan mencari cuba dak masak pala orang awak. Agi-agi karanda orang supaya dapat lo karanda awak. Jadi di dangalo nan di orang tu mangko diuji kebenaran itu. Pintar sendiri. Ayo pintar sendiri ya namanya. Ingin menang surang, egois. Tapi itu lo gambarannya memanglah disabuian tu. Bahwa berdebat dengan orang yang mau menang sendiri, anak do tu boleh. Nyo ndak mencari kebenaran do. Nah nyo cari adalah pembenaran. Nyo mencari pembenaran, ndak mencari kebenaran dak. Kalau orang mencari kebenaran, nyo danga apa argumennya, apa alasannya, apa dalilnya. Itu namo dalam muzakarah tu didanga pada pe orang balo dalile, balo referensie, apolo sumbere. Kalau teruji kebenaran sumbernya, kebenaran argumentasinya, ya udah terima. Itu namanya orang yang mencari kebenaran. Mangko berdebat dengan orang yang berilmu, nalai banyak lo nyo mengaji, banyak lo nyo membaca, mangko mudah nyo menerima kebenaran. Tapi berdebat dengan orang yang tidak punya ilmu, ndak banyak bacaannya, do bagi orang kini, inyo jarang piknik, jarang menceliak keluar, itu namanya koncik dalam tempuruang namanya. Koncik dalam tempuruang, kata dalam tempuruang tu. Maraso menang, maraso bana surang ya. Ayo ko takungkuang ko takurung sinan itu je na dapat dia ale tu je cina nama tua. Samonya takah orang menangkok lawak dalam kolam dapat dia lo puyu tu ada kecilnya dalam kolam tu lo puyu je zadoi. Padahal baru itu nanti tangkok dia baru itu nanti dapat dia baru. Padahal ada lawak-lawak na lain. Mangko awak didorong untuk punya pengetahuan, cara pandang yang lebih luas. Banyak mengaji awak, banyak awak baraja, banyak awak membaca sehingga kayo pemikiran awak, banyak rujukan awak, banyak referensi sehingga cara pandang lebih luas. Mangko disebut orang yang dewasa pikirannya. Hendak sekadar tua je dah, kadang-kadang tua umur tapi belum tentu pemikiran tua. Belum tentunya dewasa. Jadi makanya awak dengan disampaikan Allah di dalam Al-Quran keterangan seperti itu supaya awak bisa menterjemahkan di dalam diri awak untuk mencelek kehidupan. Awak tidak boleh egois. Tak boleh nang kalamaan dia awak saja. Awak pun nama itu didanga lo de orang, disimak lo, disitulah teruji kebenaran itu. Sehingga awak tahu mana lebih benar, sehingga kebenaran itu nan akan awak ikuti. Tapi nan dia awak je nak awak anuan, iyo awak meyakini dengan ilmu awak, yakin awak dengan ilmu awak, pengetahuan awak, dan diajar orang tua awak dulu, diajar guru awak, yakin awak tu beramal wajib tu. Lalu kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kalau ada yang lebih betul dan lebih benar, itu diterima. Mangkoe para ulama awak, ulama mazhab, mereka itu memang memberikan sebuah cara pandang. Betapa seperti Imam Syafi'i. Beliau beraja kepada Imam Malik. Imam Malik muridnya. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Imam Malik guru de Imam Syafi'i. Imam Malik sebagai guru lah nyuajan Imam Syafi'i ko. Luar biasa Imam Syafi'i. Disuruh iko nan ilmu nan ado dia mbo. Iko kaji dan dia mbo. Boleh lo beraja karena lebih alim. Berarti seorang guru pun tak boleh egois. Oh guru awak ko rambo tuangku, kamu mau buya, kamu mau guru ko patuh je jambonya.
Kan awak ko ndak kasado nan tahu dewa dah. Nan tahu dewa kan nan dapat dewa dah. Sado nan ndak dapat dewa li tahu awak. Ndak. Sado nan takana dewa itu nan tahu dewa ni. Sado nak pelajari, tapi kan ada kecerdasan-kecerdasan lain yang lebih. Imam Syafi'i takatulonnya sebagai guru lo dari Imam Hambali. Imam Hambali murid takatulo. Maka masing-masing punya keistimewaan. Kayak kisah orang tua dari Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, takatulo memang kelebihan orang tua menjaga makanan. Oleh karena itu di sekolah belajar awak kepada sejarah para ahli kitab yang membaca kitab, yang bakaji, yang berilmu, digugahnya. Dan karena ketidaksukaan kepada pribadi, ketidaksukaan kepada latar belakang seseorang, tidak bertarimo kebenaran yang disampaikan. Mangkoe Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan kepada awak. Unzur maqal wala tanzur man qol. Dengarlah apa yang disampaikan. Perhatikanlah apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, kalau kebenaran itu datang dari siapapun harus diterima. Jangan dicari dari orang lain. Kau nak orang awak kau dah kau. Kau nak kelompok awak kau dah kau. Kau nak guru awak kau dah kau. Kau nak bahagian dari awak kau dah malu kau didengarnya. Istilah kebenaran itu harus diterima walaupun sumbernya dari siapapun. Walaupun datangnya dari talu ayam mana, dari ciri ayam mana, nan talu kau bah. Nan talu kau tetap lama nak. Tapi lima keluar talu kau. Dari ku ayam dari. Tapi bah, nyo lama kan kau terima ya nak. Kalau nan ciri bah, tidak. Kan sama sampai keluar ya nak. Tapi nan keluar tu adalah talu ayam. Nan talu ayam kau? Lama. Tapi kok nak dipilah-pilah ni, jangan keluar dari nan samu tu. Jadi perhatian, keluar dari ku ayam je gua aje. Cik talu, cik ci samunya keluarnya jangan dipandang dari ma keluar. Tapi pandanglah nan keluar dari tampek tu. Kalau nan keluar adalah talu, betul lah talu tu. Nak betul lah talu. Kalau nan keluar talu tu lama walaupun keluar dari ku ayam mana. Berarti kebenaran itu harus diterima walaupun sumbernya dari iku ayam itu tadi. Itulah umpama itu hadis badaliyah kata misa. Jadi misa seperti itu. Berarti memang awak diajarkan untuk berjiwa besar. Kalau orang ahli kitab mereka yang punya pengetahuan, berarti mereka kebanyakannya fasik. Tapi memang ada juga para ahli kitab yang menerima kebenaran Nabi Muhammad. Kan banyak itu Abdullah bin Salam itu. Abdullah bin Salam itu termasuk orang yang terpandang di kalangan orang Yahudi. Kecil badanga pandai baturi. Disanjung-sanjungnya orang Yahudi itu. Ini orang hebat, orang alim, luar biasa. Tapi tadang adanya Abdullah bin Salam ko lah masuk Islam, nak boleh. Lah buat je sadu Abdullah bin Salam tu dia nyelai. Padahal Abdullah bin Salam ko ahli kitab, orang yang malin, orang yang alim, orang yang hebat, masuknya Islam karena kaji, karena pengetahuannya, yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Ditunggu-tunggu kedatang Nabi Muhammad ketika di Madinah. Dipanjik ke batang kurma lah rapet lah. Lah tibui ko lah. Atakah tu keinginannya karena memang nyo dari ilmu. Dari ilmu tu nyo dapat dari kitab suci adu ilmu bakaji bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan kaji kebenaran, membawa risalah yang benar.
risalah dari Allah. Dari pengetahuan itu tadi, itu nyo tunggu-tunggu kehadiran Nabi Muhammad. Nyo sambut kedatangan Nabi Muhammad. Saking penasarannya, kalau bahasa orang kini kan, nyo naik ke tempat tinggi, nyo teropong, dia nyo panjik batang kurma, cali kira tiba Nabi Muhammad di sampai Muhammad tiba dan segala macam. Nyo sambut itu. Tapi ketika Abdullah bin Salam ko lah masuk Islam, kelompok-kelompoknya banci kayaknya lah. Ko sama je tim sukses semoga ada kelompok ko masuk lo ke sebelah endak deh. Ko na yakinnya, ko na benarnya, ani ko na pilih, nak terima deh. Nyo nak kelompok awak dulai nyo caci maki Abdullah bin Salam boleh. Yang semulanya puji-puji, nyo sanjuang-sanjuang sudah tua lah. Nyo paburuan lah. Hanya pasalahan. Itulah gambaran kehidupan. Jadi ndak dulu yo dan kini ko lah takah tujunya. Jadi sajak dulu jo kini nyo samuanya ke. Orang-orangnya nama beda, waktunya nama beda, tokoh-tokohnya nama beda. Nan sabanai parangai manusia takah tujunya tu. Ada orang nan bakaji nyo tarimo kebenaran kaji itu. Kelompoknya anak ketujuh terus lain, nyo salah-salahan tu. Ada orang bakaji, nyo takui pengaruh dari kelompok berkurang dari nyo go, anaknya terima kebenaran. Beko diikuti lo takako beko, aku hilang lo kelompok awak, aku hilang lo pengaruh awak ko, tu sialo pengikut awak lai, sialo masa awak lai, sialo jamaah awak lai. Ndak nyo terima kebenaran tu nyo andu-andu aja itu nan keliru. Akhirnya jamaah menjadi diperbodoh, umat masih diperbodoh, tak diberikannya pencerahan. Jadi mereka gara-gara egonya, dia gara-gara maraso kagadangnya terganggu, kebenaran tu lainnya tahu tu. Tapi mereka takui, umat yang boko, jamaah boko, bobah lombo beko, tukar lombo beko, beko sana kami kui lagi. Tu nak percaya umat yang boleh. Kalau takah tu, maka berarti tidak mau menerima kebenaran. Itulah diingatkan kepada kita. Jadi panjang jabarannya, ayatnya tu adalah menceritakan kisah lama, pesan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada para ahli kitab, orang nambah kaji, di kelompok Yahudi dan Nasrani, inyolai berilmu, mempelajari tentang kerasulan Nabi Muhammad. Mangko Nabi Muhammad mengialah namanya. Kau bahasa pian mana jo? Ba mangko banci ya jo kambo. Berang ajo kambo, ba ko suku nak suku ajo jambo, ba mangko ajo pandang salah ambo ko. Dia gara-gara ambo beriman kepada Allah, dia gara-gara ambo beriman kepada Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan. Di dalam Al-Quran tu mengandung pula kebenaran ajaran-ajaran di dalam kitab-kitab sebelumnya ada Taurat, Injil dan Zabur ada. Tentang apa? Hukum rajam. Tentang apa lagi? Tentang hukum-hukum yang lain. Aduh, engkau dulu mencuba menggiring-giring ambo sesuai dengan nafsu engkau. Ambo ingian, cuba cari dalam kitab suci engkau. Dalam kitab Taurat apa hukumnya? Ada di dalamnya. Engkau mau juji lo kambo supaya menjebak ambo sesuai jo nafsu engkau. Ada gara-gara takatu ambo menyampaikan kebenaran, benci engkau kambo. Tak suka engkau, begitulah kira-kira. Maka ditegaskan. Ternyata di dalam realitas kehidupan, kebanyakan di antara kamu adalah orang yang fasik. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani seperti itu. Awak bawa lo kekinian, ada kemungkinan seperti itu juga. Orang nambah kaji, orang nambah ilmu, le tahu dia kebenaran itu sebenarnya, tapi dia tutup kebenaran itu, dia takut beko hilang pengaruhnya, hilang pamornya, itu namanya fasik juga. Atau memang karena ketidaktahuannya sehingga itu kajiannya sehingga tak tahu dan dia tutup itu, tak nama lo beraja, nama lo membuka diri, ayo namanya terkungkung di dalam lingkungan yang kecil.
Itulah bagi kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, memang harus banyak mengaji, harus banyak belajar, banyak yang harus dipelajari. Semakin awak belajar, semakin awak mengaji, tak rasa sengenek kaji awak, sengenek dah awak tu. Masih banyak lain yang akan kita dalami. Butuh waktu yang panjang untuk belajar. Jadi nak ada merasa cukup. Jadi kalau jo kaji ko umpama makanan nak do kanyang dan nak do puai lah, alah kanyang ya mah nak do. Dia ilmu tu tadi berkembang, menuntut awak terus belajar. Semoga Allah cerdaskan kita. Allahumma alimna ya Allah fa inna jahilun. Ya Allah ajarkanlah kami, berikanlah kami ilmu, sesungguhnya kami ko bodoh ya Allah. Tahu awak tu? Wa minta kata Allah ma'alimna ya Allah fa inna jahil. Allah mahdina ya Allah fa inna dhalun. Ya Allah tunjukkanlah kami ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah. Kami sadar mungkin banyak kami nan salah, banyak kami nan sasih. Itunya minta awak ke Allah Ta'ala. Karena Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menunjukkan awak. Kalau soal ilmu, Allah yang memberikan ilmu. Mengko ketika malaikat diuji oleh Allah Ta'ala, disuruh sujud kepada Nabi Adam, agak tatagun malaikat ke, mengko kami nak bersurah sujud ke Nabi Adam, sementara kami ko je bertasbih memuji engkau, selalu mensucikan engkau. Nak takah tu dah. Disuruh uji Allah Ta'ala. Diajar Nabi Adam dulu, wa'alama Adam al-asma'a kullaha. Diajar Nabi Adam, dapat dari Adam ilmu. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian barang yang sama diojokan ke malaikat. Malaikat kolun diajar oleh. Jawab dia malaikat. Tu nak tahu dah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Angkat tangan malaikat. Maha suci engkau ya Allah, lah ada ilmu kami dah kecuali analah engkau ajarkan kepada kami. Angkat tangan, baru disinan tarasoleh. Malaikat nak ada ilmu dah kalau nak ada diajan. Jadi awak tak kata lo kalau ni nak belajar lu tentu lo sampai ke jiwa sinalai, kau perlu belajar. Nabi Adam mangkonya tahu dia kanonnya belajar. Karena diajar oleh Allah Ta'ala. Allah yang mengajarkan. Awak tak kata pula mohon kepada Allah, Allahumma alimna ya Allah fa inna jahilun. Ya Allah ajarkanlah kepada kami ya Allah, karena kami ko ndak mengetahui. Maka tak kata pula iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan dengan kalam dan Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi tentu ujung ke ujungnya Allah yang maha alim, Allah yang maha mengetahui. Sadar awak ko ndak sadar tahu doh. Banyak ni nak tahu dia awak. Mangko ndak boleh ongeh, ndak boleh sombong. Takah Nabi Isa ditegur di Allah Ta'ala, merasa cukup lah, merasa hebat. Ditegur di Allah Ta'ala, kira dulu orang lebih alim leh. Dulu lebih hebat leh. Nabi Khidir. Itulah. Ternyata dia terbukti, ada bukti banyak leh. Maka di surah Tarawih, setiap waktu dan setiap saat kita mau ulang kaji, belajar Tarawih. Dan sehingga cara pandang awak, pengetahuan puan semakin lebih luas dan lebih bijaksana. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.